Janji Kamila, sebuah cerpen karya kisah untukmu. Kita ketemu 10 tahun lagi. Suara cempreng milik gadis mungil itu menghilang bersama hilangnya bus antar kota yang membawanya pergi. Johan, buruan bangun. Ini sudah jam berapa? Sana nimba air sumur. Air ledeng gak ada yang ngalir dari kemarin. Itu air pergi kemana toh? Itu gara-gara pemerintah ngasih izin bangun hotel di sana-sini. Tuh kan, kita jadi gak kebagian air. Johan masih mengerjapkan mata. Nyawanya belum terkumpul semua. Omelan ibu sudah jadi latar musik yang mengantarkannya bangun. Suara cempreng seorang gadis cantik di mimpinya beralih jadi suara cempreng wanita dewasa yang mencelat ke sana kemari. Johan hanya bergumam di tempat tidur, menggaruk-garuk leher dan selangkangannya yang tak gatal. Johan, mau jadi apa kamu nanti? Jam segini belum bangun. Ini sudah jam 6:30. Gak telat nanti. Itu adikmu sudah selesai mandi. Kamu itu kan harus ngantar adikmu. Kalau kamu yang telat gak apa-apa. Ibu sudah gak pengen mikir kamu. Bikin pusing aja. Ini adikmu nanti ujian. Johan. Johan masih asyik menggeliat di atas kasur. 5 menit kemudian, batang hidungnya baru muncul di hadapan ibunya. Seorang wanita setengah baya dengan uban yang tumbuh di kepala sudah hampir setengahnya. 10 tahun jadi seorang orang tua tunggal membuat kerutan di wajahnya semakin tak terkendali kemunculannya. Ditambah, dia harus membesarkan 2 orang anak. Anak bungsunya sangat penakut. Sekarang masih duduk di kelas 6 SD. Anak sulungnya adalah Johan yang selalu menyuguhkan pemandangan pagi seperti ini. Krek. Setelah teriakan-teriakan tak sabar dari seorang wanita menjelang tua, beberapa menit kemudian, mungkin sekitar 8-10 menit, mulai terdeteksi kehidupan di sebuah kamar berantakan di sebelah dapur. Sesosok Johan mulai keluar kamar. Tangan kanan Johan memegang gayung. Diisinya gayung dengan sebuah sikat gigi, pasta gigi, dan sebatang sabun. Handuk warna putih sudah berubah menjadi kumal mendekati coklat tersampir di pundaknya. Dia masih menggumam. Mandi dulu ya Bu E. Dia hanya menengok sekilas pada ibunya yang sedang memasak lauk pauk pagi untuk anak-anaknya. Ibunya hanya mendengus kesal. Itu air di kamar mandi belum diisi penuh. Tapi kalau kamu ngisi sekarang, nanti adikmu telat. Duh, payah sekali punya anak lelaki, malasnya minta ampun. Nanti ujung-ujungnya juga ibu yang mengerjakan. Johan, ngidam apa dulu ibu? Duh. Serentetan serangan nada sumbang yang sama atau setidaknya serupa selalu mampir di kuping Johan. Hanya mampir, tidak masuk kepala, apalagi hati. Karena usai itu, Johan selalu mengulangi adegan yang sama setiap pagi. Setiap pagi selama 10 tahun terakhir ini. Sebab adegan film kehidupannya menjadi datar usai dia melewati usia 14 tahun. 10 tahun silam. Kita ketemu 10 tahun lagi. Itu kata-kata terakhir Kamila saat Johan turut mengantarkan sepupu jauhnya itu diangkut bus dari terminal Umbul Harjo. Bapakku ngajak aku sama ibu ke Surabaya. Kamila, gadis mungil yang lebih muda 3 bulan dari Johan, memain-mainkan seranting kecil bagian pohon rambutan yang jatuh di halaman. Sampai kapan? Tanya Johan. Lama katanya, mau pindah. Di sini sudah tidak ada rumah. Kamila mematahkan ranting pohon rambutan di genggamannya.
membuangnya jauh ke kali yang mengalir di samping rumah Johan. Kau kan bisa tinggal di rumahku. Aku nanti bisa tidur di depan TV. Kau tidur saja di kamarku. Lalu, ibu dan bapakku? Kamila menunduk. Sudahlah, kami memang harus pindah. Maaf ya, Johan berjongkok ikut menunduk di hadapan Kamila, menatap tanah lembab yang penuh lubang cacing. Kenapa minta maaf? Bukan salahmu. Itu kan memang bukan tanah kami. 14 tahun lamanya, dua anak kecil bersaudara jauh bernama Johan dan Kamila tumbuh bersama di kawasan kota gede. Berlari-larian di sepanjang gang sempit yang diapit tembok-tembok tua. Bersepeda menuju pasar sampai pergi menyusup lewat belakang kebun binatang. Main petak umpet di tanah peguburan Raja-Raja Mataram sampai usai maghrib, yang membuat orang-orang kampung mengira mereka digondol wewe. Padahal mereka ketiduran di sebalik tembok makam. Kecapean. Bapak kan sudah nggak ada. Ya sudah, kami kan juga hanya meminta hak kami saja. Seorang bapak berkumis tebal dengan setelan baju safarinya sore itu mendatangi rumah Johan, menemui ibunya yang saat itu sedang mengangkat jemuran. Di perjanjiannya juga tertulis seperti itu. Dia mengulurkan map hijau berisikan beberapa dokumen. Bapak sendiri yang bersepakat bahwa beliau dan keluarganya hanya akan menempati bangunan ini sampai Johan SMA atau sampai Bapak meninggal. Johan menguping dari sebalik jendela hijau dua pintu yang engselnya selalu berdecit kalau dibuka tutup. Sedikit-sedikit Johan bisa mencerna apa yang sebenarnya dikatakan Bapak berbaju safari coklat itu. Mereka diminta pindah oleh si pemilik rumah yang selama ini sudah menjadi rumah tumbuh untuk Johan dan Kamila. Dapat berapa, Jo? Wawan menghampiri Johan yang sedang memasukkan dagangannya ke dalam gerobak biru miliknya. Lumayan, laku 15. Johan tersenyum. Wah, bagus itu, ujar Wawan. Ya sudah ya, aku pamit duluan. Besok lagi. Wawan si tukang telur gulung menggenjot sepedanya menyusuri gemerlap jalan Malioboro menuju rumahnya di dekat alun-alun kidul sana. Johan mengangguk. Mulutnya sudah menguap lebar sedari pukul 10 malam tadi. Hari ini Malioboro tidak terlalu ramai. Bukan musim liburan. Begitulah pedagang kecil. Untung-untungan. Dapat banyak rezeki nomplok, alhamdulillah. Dapat sedikit, makin disyukuri. Sudah, Jo. Jadi bareng nggak? Motor Supra X milik Mas Budi, tukang parkir yang biasa ngetem di Benteng Fredericksburg, terhenti di depan Johan yang sedang menali kemudian menggembok gerobak wadah dagangan bajunya. Jadilah Mas Bud. Johan buru-buru menyelesaikan pekerjaannya, lalu melompat ke boncengan motor milik Mas Budi. 0 kilometer belum sepi. Semenjak direnovasi, semakin banyak anak-anak muda yang suka nongkrong di sana sampai dini hari. Salah satu sudut kota Jogja yang jam tidurnya paling sedikit dibanding tempat-tempat lainnya. Jo, tadi ada yang nanyain kamu. Suara Mas Budi samar-samar terdengar oleh Johan yang membonceng di belakang. Nanyain aku? Siapa toh, Mas? Tadi sore itu ada cewek yang parkir mobil di depan benteng. Terus dia tanya-tanya Johan. Kenal Johan gak, Pak? Katanya dia dagang di daerah Malioboro. Mas Budi terus melanjutkan ceritanya. Nah, terus aku tanya, Johan yang mana, Mbak? Johan di sini ada banyak. Yang bakul kaos, bakul batik, bakul souvenir, atau bakul jagung bakar. Nah, Mbak ini bingung, Jo. Lah, jangan-jangan yang dimaksud bukan aku, Mas. Memang si Mbak ini orangnya seperti apa, Mas? Tanya Johan. Cantik, Jo. Kulitnya mulus, kuning langsat. Rambutnya lurus sepinggang.
Pokoknya kayak artis, jawab Mas Budi. Ya juga ya. Mungkin bukan kamu yang dicari, Jo. Mana ada Johan yang kumel gini dicari gadis cantik yang mirip artis ibu kota. Iya toh? Mas Budi menarik ucapannya sendiri. Dek, jantung Johan tiba-tiba berpacu kencang tanpa diaba-aba. Kamila? Ya, mungkin jantungnya diaba-aba oleh kenangan masa lalunya. Tapi masa iya Kamila? Begitu Kamila meninggalkan Jogja, Johan benar-benar kehilangan jejak. Tak ada nomor yang bisa dihubungi, tak ada sosial media, tak ada apapun jejak yang menunjukkan di mana Kamila berada. Johan saat itu hanya tahu bahwa Kamila ada di Surabaya. Surabaya bagian mana? Mana tahu. 10 tahun. 10 tahun sudah berlalu. Ia pikir Kamila yang hilang tak ada kabar juga sudah melupakannya. Ia sendiri sebenarnya juga sudah hampir menghapus kata-kata terakhir Kamila itu. Hampir bisa, tapi tak bisa. Sebab Kamila kecil sering hadir di mimpinya dan mengulang kalimat yang sama. Kita ketemu 10 tahun lagi. Jo, Mas Budi menepuk paha Johan yang sedang melamun. Iya, ada apa mas? Johan kebingungan. Sudah sampai, kamu tidak mau turun. Mau ikut aku sampai rumahku. Johan tersipu malu, terkekeh kecil. Dia buru-buru turun. Matur nuwun Mas Bud. Mulut Johan kembali tak bisa menahan diri untuk menguap. Grek. Johan menutup pintu depan kontrakannya yang kini dipakai oleh ibunya menjadi tempat menjahit baju-baju batik yang sebagian ikut dijual Johan di kaki 5 Malioboro. Jo, tumben ibunya masih menunggu di ruang tamu. Ya Bu tadi Kamila kemari, dia ngasih ini buat kamu. Ibu mengulurkan sesuatu untuk Johan. Johan menerimanya. Sebuah kertas tebal dengan tulisan besar-besar di amplop cantik warna hijau. Warna kesukaan Kamila. The Wedding. Kamila dan Danu. Kita ketemu 10 tahun lagi. Rupanya, untuk ini janji Kamila waktu itu. Sepertinya besok lebih baik bangun siang lalu bermalas-malasan di rumah saja. Johan menutup pintu kamar lalu terhempas di atas kasur. Sudah tak ada Kamila lagi pada harapan masa depanku.